Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di Analisa Teknikal dan Bendermologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 26 Januari 2023, hari yang cukup menarik, IHSG mulai rebound. Dan seperti biasa, nanti kita akan bahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cek 3 link sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pastikan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support tonton itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelum kita masuk ke analisa, ini berhubung pendaftaran masih buka buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Februari 2023. Pendaftarannya masih dibuka, teman-teman bisa simak video ini. Jadi tinggal buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Februari 2023. Teman-teman bisa simak infonya, lalu mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Untuk pendaftaran akan dibuka sampai besok Minggu 29 Januari dan kita akan efektif berjalan 1 Februari 2023. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung grup Telegram cuan-cuan saham Februari 2023, silakan cek profil YouTube cuan-cuan saham, lalu cek video yang pendaftaran grup Telegram CCS Februari 2023. Kita langsung masuk ke transaksi aja. Hari ini cukup menarik ya, ini indikasi yang bagus ya. Kemarin kalau kita lihat 2 hari koreksi volumenya kecil-kecil atau transaksinya kecil, hari ini mulai rebound volumenya besar 10,8 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini akhirnya net buy ya sudah cukup besar dari yang sebelumnya net sell terus, sekarang mulai net buy 853 miliar. Dominan di pasar reguler 714 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy juga 138 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Ini ada BBCA 257,5 miliar, Telkom 225,3 miliar, BBNI 186,6 miliar, MDK 84 miliar, Bumi 40,2 miliar, SMGR 25,9 miliar, KLPF 19,5 miliar, Akra 18,5 miliar, Saratoga 16,6 miliar, ICBP 12,8 miliar, Unilever 12,5 miliar, Alfamart 11,8 miliar, Mika 10,4 miliar, Bukalapak 9,1 miliar, ESA 8,9 miliar, ADMR 7,5 miliar, Harum 7,2 miliar, Yaitu Traktor 6,7 miliar, dan Arto 5 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham jualan asing. Ada Bank Mandiri 54,3 miliar, BBRI 43,2 miliar, S1R 30,3 miliar, Goto 28,8 miliar, Cepin 26,6 miliar, Astra 25,4 miliar, BBTN 16,2 miliar, Bayan 12,2 miliar, Mitratel 11 miliar, MTEK 8,6 miliar, INTP 7,9 miliar, INKP 7,4 miliar, ENRG 6,6 miliar, MNCN 4,7 miliar, Tebik 3,9 miliar, Inco 3,8 miliar, dan BTPS 3 miliar. Langsung saja kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang akhirnya rebound merespon dari support 1. Ini masih on track dengan view kemarin juga ya, dimana ini adalah area support 1 IHSG 6830 sampai area 6790. Kemarin memang menyentuh, hari sempat membuat low sebentar lalu akhirnya berhasil rebound seperti itu. Cukup menarik, ada potensi bottoming sebenarnya selama tidak membentuk low baru. Artinya selama IHSG tidak jebol 6815 sudah ada potensi IHSG arahnya ke atas. Pattern yang berpotensi terbentuk adalah inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, lalu ini shoulder kanannya, lalu ini calon shoulder kanan yang akan dibuat, yang akan terkonfirmasi kalau berhasil breakout dari area 6906. Seperti itu. Artinya apa? Besok kita bisa perhatikan kalau memang IHSG menguat dan breakout dari 6906 terbentuk sebuah pattern yang namanya inverted head and shoulder dengan target kenaikan itu bisa ke sini sekitar area 7179 seperti itu. Atau simpelnya pasti itu juga di area Fibonacci pullback-nya. Nah, pas ke area 0,786 di Fibonacci di 7195 seperti itu. Jadi ya tinggal perhatikan tadi 6910 sebagai resisten pertama, lalu yang kedua 6957 atau 6960, sedangkan kalau dia berhasil break nextnya 7054, baru setelah itu targetnya di sekitar 7200
Seperti itu. Untuk support 1 masih sama 6830 sampai 68, lalu support 2-nya ada di area sekitar 6700 sampai 6700. 6730 sampai 6700. Untuk sekarang kita tunggu konfirmasinya aja, karena selama belum ada konfirmasi ya masih belum. Tuh, masih rebound, bisa aja dia lower low lagi ya. Tapi kalau berhasil break 6910 baru saya rasa market bakalan bagus. Seperti itu. Cukup menarik karena kalau kita lihat dari hari ini yang rebound saham-saham big cap, tambah flow asingnya juga bagus. Ada tanda-tanda retracementnya sudah selesai sih. Tuh, buy on weakness-nya cuma 2 hari doang ya, flash sell-nya. Cuman amannya kita tunggu konfirmasi aja. Yang jelas selalu batasi resiko, jangan FOMO dan perhatikan area-area tadi. Oke, kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Singkat aja, kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing dulu. Saya pengen bahas Ace Hardware. Ini rame ya Ace Hardware, karena dia masuk LQ45 sudah fix. Dan ya, ini adalah view terakhir dari Ace Hardware. Kalau kita pakai bigger view, sebenarnya dia masih saham downtrend, di mana sebelumnya dia reversal di area 968. Saya pun juga nggak tahu ya kenapa Ace Hardware masuk ke LQ45 atas dasar apa kalau dibandingkan saham-saham lain. Ujuk-ujuk LQ45 aja gitu, nggak ada yang tahu juga. Dan itu kalau view besar dia masih saham downtrend yang terlihat sudah rebound dari area support 400 seperti itu. Tapi kalau kita lihat pakai view kecil, terakhir Ace Hardware terlihat trennya melemah, downtrendnya, di mana dia juga membentuk sebuah bullish divergent, harga ke bawah terus, sedangkan indikator ke atas terus, seperti itu. Terakhir dia bottom di area 392, naik sampai 550 dan retracement sampai 0,786 di area 422. Area tersebut adalah golden pocket 0,618 sampai 0,786 dan berhasil breakout, retest dan hari ini higher high seperti itu. Untuk target kecil kita tinggal tarik aja dari sini. Tuh 550 sampai bottomnya kemarin di 426. Nah, dan ini adalah beberapa target dari Ace Hardware atau resistennya ya, 498 atau 500, nextnya 520, 550, dan kalau break dia bakal ke 600 sampai 642. Cuman kalau dia sampai break yang 550 saya rasa bagus karena Ace Hardware akan memulai fase uptrend kalau break yang 550. Jadi konfirmasinya untuk reversal ada di sana. Yang sebelumnya dia lower high, lower low, lower high, lower low. Ini kan dia sudah mulai ya. Low, high, higher low. Nah, kalau dia break 550, higher high dan bakalan reversal seperti itu. Untuk support saya rasa masih cukup jauh ya, 468 sampai 452 itu supportnya di situ. Sedangkan untuk resist gunakan area-area tadi aja. Kita lihat dalamnya pun juga fundamentologi sebenarnya belum terlalu menarik, lebih ke arah ya price actionnya ada arah naik. Tinggal perhatikan area tadi. Dan jangan lupa sama selalu batasi resiko. Itu untuk Ace Hardware. Kita lanjut coba cek kita coba bahas si MTech deh. Ini juga yang akhirnya rebound. Kalau kita lihat memang teknoan baru pada rebound. Sebenarnya nggak cuma tekno ya, hampir semua saham ISG baru pada rebound. Dan ini adalah view dari si MTech di mana dia berhasil naik. Hari ini 3,7%, candlenya cukup menarik, volumenya juga bagus. Kenapa bagus? Karena dia naik disertai volume yang membesar juga. Ini view terakhir dari MTech di mana dia membentuk sebuah falling wedge dan breakout pada tanggal 12 Januari. Dia breakout dan setelah itu teman-teman bisa perhatikan ya. Sejak tanggal 12 Januari buyer ini sudah mengambil alih. Yang sebelumnya jadi sebenarnya di sini sudah proses apa ya? Proses reversal lah di sini. Kalau teman-teman perhatikan ya, yang sebelumnya merah-merahnya volumenya gede-gede, terus gede, mulai sini nih 12 Desember kalau kita lihat dari volume ya, merahnya mulai kecil, hijaunya mulai gede, merah lagi mulai kecil, hijau mulai gede lagi, merah kecil, itu kan udah indikasi apa ya? Buyer tuh sudah mulai muncul di MTech ini. Dan akhirnya ditambah juga dengan chart pattern dari price actionnya, ada konfirmasi bahwa MTech berhasil breakout dari 1040 dan sekarang dia sudah kena resisten di 1120. Sebenarnya masih on track di mana targetnya dia ini 1145 sampai 1170. Kenapa di situ? Karena dia sebelumnya falling wedge ya. Ini ada target ke sini dulu, yang mana kalau dia break baru bakalan bagus. Jadi untuk sekarang lebih ke arah yang punya barang juga, tinggal perhatikan area ini 1145 sampai 1170. Kalau dia berhasil break, nextnya 1200-an lebih. Tapi kalau gagal break, ada potensi dia bikin kaki kanan dulu atau retracement.
Itu untuk view kecil. Untuk view besar, MTech ini saham downtrend ya, dimana sini menjadi area supply yang cukup kuat di sekitar 1500 ya, seperti itu. Jadi ya selalu batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya mirip sama SH2 tadi ya, tidak disertai dengan akumulasi yang cukup menarik. Tuh, tapi bisa manfaatkan momentumnya aja. Tapi dari sisi volume terlihat bagus, udah kayak akumulasi walaupun tidak terkonfirmasi di broker summary ya. Tuh, batasi resiko aja. Tuh untuk MTech kita lanjut coba cek kita masuk ke yang dibeli asing aja. BBCA kita coba bahas deh. Ini ngikut BBNI ya, BBCA laporan keuangannya sudah keluar, ngebut pendapatannya bagus. Oke, hari ini BBCA naik, dia naik 3,35%, candlenya solid, volumenya pun juga cukup menarik. Ditambah juga dia sudah ada reversal membentuk sebuah higher low dan juga higher high seperti itu. Terakhir BBCA retracement ketika dia puncak di 9.400 ya, dan turun sampai kemarin bottomnya di 8.000. Saya kira sih bisa kena 7.800-an sampai 7.750 karena bakal menarik kalau kena di sana. Cuman market berkendak lain setelah dia lower low bertahan di 8.000, area support psikologis, EMA 200 dan lain sebagainya, dan akhirnya dia berhasil rebound. Sebenarnya sudah ada konfirmasi ketika di sini nih ya, low, high, same low. Nah, ketika dia break tanggal 17, ini dia sudah higher high. Jadi sebenarnya waktu koreksinya adalah kesempatan untuk beli, dan hari ini dia berhasil kembali menguat 8475 naik 3,35%. Biar bersih kita hapus dulu, kita pakai coretan baru untuk si BBCA ini, dimana terlihat dia juga sudah berhasil breakout dan juga ada higher low dan higher high. Sekarang tinggal kita cari targetnya ke atas, kira-kira dia bisa sampai mana, kita balik Fibo-nya, dan besok dia bakalan uji area yang cukup kuat, yaitu 8675 sampai 8500 seperti itu. Sebelumnya pun juga BBCA konsol di sini ya. Nih, dia bikin penan continuation. Nih, yang sebelumnya konsol ini kan meninggalkan banyak jejak seperti itu. Jadi ya besok bakal uji resist BBCA ini. Gunakan area Fibo ini aja untuk resisten ya, 8500, 8675, 8825, 9075 baru 9400. Kita lihat dalamnya, kenaikan tidak disertai dengan akumulasi. Cuman kalau kita lihat hari ini cukup menarik di mana terjadi akumulasi. Tapi kalau ke belakang kemarin masih cenderung distribusi. Ikuti price action aja, jangan lupa batasi resiko. Itu untuk BBCA. Kita lanjut coba cek si BBNI kemarin sudah kita bahas ya. Kita coba cek si SMGR. SMGR boleh deh, coba kita update view-nya ya. Oke, ini saham yang kena katalis kalau batu baranya koreksi. Jadi kalau pegangnya SMGR biasanya berdoa batu bara koreksi, sama kayak saya nih. Oke, hari ini SMGR naik, dia naik 3,9%, candlenya cukup bagus, volumenya pun juga sangat bagus. Terlihat setelah pelemahannya itu penurunannya itu melemah, hari ini akhirnya naik breakout dengan volume yang besar. SMGR naik 3,9% setelah dia kemarin retracement ke area sekitar 7.000 atau 6950. Sebelumnya dia bottom di 6.500. Sebenarnya saya spek dia di 6.700. Cuman karena ada right issue jadi dia kayak dibikin offside sampai 6.550. Cuman satu hal yang menarik, area tersebut tuh juga area Fibonacci 0,618 kalau nggak pas itu. Nah, ini ya, dia kena area retracement dan sekarang dia juga sudah berhasil breakout dari area downtrend lainnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya cukup menarik SMGR ini, dimana turun kemarin itu adalah kesempatan untuk buy on weakness. Seperti itu. Nah, sekarang sama, kita tinggal tarik aja untuk target ke atas, dimana kita tarik dari high sampai ke low-nya yang sebelumnya dia reject di sini. Nih ya, sekitar 0,5. Walaupun sempat tembus-tembus, tapi kita asumsikan aja dia reject dari 0,5. Yang artinya apa? Kalau misalkan SMGR besok berhasil break high, saya rasa dia ada potensi target ke sekitar 8275. Pattern yang terbentuk adalah cup handle, di mana ini adalah cup, lalu ini handle-nya, dan target kenaikan chart pattern ada di sini, sekitar 8275. Entah mau cup handle, mau inverted head and shoulder, mau apapun itu, yang jelas dia membentuk sebuah higher low dan juga higher high. Seperti itu.
Untuk view yang menengah dan besar bisa gunakan Vibo ini ya. Resisten terdekat 7400, 7600, 7900, 8300 baru 9000 sampai 9500. Itu tadi saya buletin. Tapi kalau kita pakai view kecil, kita balik yang dari sini aja, kita cari target higher high-nya 7475 sampai low-nya di 6950 dan target kenaikannya besok itu ada di sekitar sini. 77 sampai 78 kalau dia berhasil breakout dari 7475 seperti itu, pas dengan target nih Vibo 0,618 sampai 0,78. Jadi ya memang walaupun ada potensi ke 8275, tapi ini adalah area kuat yang besok bakal diuji oleh SMGR. Yang pertama 7400, baru setelah itu sekitar 7700 sampai 7800. Kita lihat dalamnya, so far so good. Walaupun terlihat dari ini retral, tapi kalau kita lihat dari jumlah broker ada sebuah akumulasi ya, di mana pembelinya 17 sedangkan penjualnya 45. Di track ke belakang pun juga pada revenue-nya masih bagus, salah satu emiten yang masih digunakan swing untuk grup sendiri. Grup cuan-cuan saham maksudnya. Oke, ya, itu aja. Untuk support sekarang saya rasa di sini sekitar 7.200 ya sampai 7.150, sedangkan support 2-nya di 7.000 sampai 6.950. Dan selama tidak jebol yang support 2, SMGR tidak jelek. Tapi kalau dia jebol yang support 2, lebih baik trailing stop aja karena dia berpotensi ke 6.500 lagi. Gitu. Oke, untuk SMGR kita lanjut coba cek si saya pengen bahas Akra deh. Akra ini kalau menurut saya tadi market jalan saya ngecek ya Akra ini. Walaupun kalau kita lihat beritanya Pertamax turun, tapi emiten-emiten minyak ini masih terlihat bagus. Akra, Medco dan lain sebagainya. Medco kemarin udah kita bahas. Sekarang kita bahas Akranya. Dimana sebelumnya Akra ini turun sampai area 1200 ya. Di sana itu adalah area coba kita identify. 1200 ini apa nih? Berarti lebih ke arah area retracement ya, karena trennya sudah dipatahkan 2 kali. Dia bottom di area 1200 dan akhirnya sekarang berhasil menguat ya. Nih bentar, mohon maaf saya harus pause dulu. Oke, kita lanjutkan. Dan ya, karena dia berhasil breakout dari downtrend line, maka dari itu Akra berpotensi membentuk sebuah continuation. Mungkin kita enak pakai time frame yang lebih besar aja ya. Misalkan kita pakai monthly atau misalkan kita pakai weekly aja dulu. Nah, ini ada potensi sebuah continuation bullish flag dengan target kenaikan ya bisa segini. Nih, kalau hit ya. Tuh, berapa tuh? 3.000. Wah, ke harga sebelum stock split. Tapi kayaknya belum tahu sih kalau sampai ke sana ya. Seperti itu. Yang jelas untuk sekarang dia masih perlu banyak konfirmasi karena untuk view bagusnya dia harus breakout 1580 dulu. Untuk saat ini cukup menarik sebenarnya untuk dipantau ya Akra ini karena dia baru aja reject dari resisten di area 1415 sampai 1430. Seperti itu. Dan kalau dia retracement ke sini sekitar 1345 sampai 1320 itu menarik untuk beli kalau menurut saya. Dan dia berpotensi membentuk yang namanya inverted head and shoulder juga. Kita tinggal tarik Vibo untuk mencari resisten di atas dari high ke low-nya, dan ini adalah beberapa target dari Akra. Jadi kira-kira ya dia resistnya di sini 1425 sampai 1435. Lalu kalau dia retracement bisa buy on weakness deket-deket 1335. Tuh dengan skenario inverted head and shoulder juga seperti itu. Kalau dia berhasil higher high breakout 1580, targetnya adalah ke sini 1755 sampai 1875 seperti itu. Jadi ya untuk sekarang tunggu retracementnya dulu, tinggal pantau dan jangan lupa batasi resiko. Kita lihat dalamnya tidak serta dengan akumulasi juga, cenderung turun hari ini pun juga, tapi momentum menaik ya, ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Akra kita lanjut coba cek si Bukalapak yang udah kita bahas ya. Kita coba cek ESA deh. ESA ini juga lama tidak kita update, padahal naik terus. Oke, hari ini ESA naik lagi 4,10%. Candlenya bagus, volumenya cukup menarik juga. Dan ya terakhir ESA bottom di 785, itu adalah target koreksinya dia ya. Ketika dia reversal. Oh enggak, itu bukan target koreksi. Itu waktu itu kita bahas target dari Vibo 0,786 ya, sekitar 790 dan di sekitar area gap.
Setelah dia nutup gap, langsung reboundnya kuat sampai sekarang. Cuman ya, ESA ini punya sebuah lower high, maka dari itu besok dia bakal menguji area tersebut. Seperti itu. Nah, untuk sekarang kita tarik Fibo dari sini aja, 1170 sampai low-nya kemarin di 790, dan ini adalah beberapa resisten dari si ESA. Kalau dia break yang 1075, saya rasa baru bakalan bagus. Atau kalau enggak ya minimal dia ke 1075 dulu, baru habis itu retracement. Nah, baru di sini entry ya. Cuma untuk sekarang dia sedang uji area resist. Jadi kalau teman-teman belum punya barang, lebih baik jangan kejar atas. Tapi kalau teman-teman sudah punya barang, tinggal jaga TS. Karena selain dia masuk area Fibo yang cukup kuat, dia juga kena area downtrend lainnya dari si ESA. Seperti itu. Jadi ya tinggal pantau aja area tersebut. Kalau break itu bagus, kalau gagal ya dia bakal retracement dulu. Kita lihat dalamnya, tidak ada akumulasi yang cukup signifikan ya. Cuman momentum menguat, ikutin aja price actionnya. Untuk support masih cukup jauh. Saya rasa sekitar 960. Ini support lemah juga. Yang cukup kuat di sini 920. Seperti itu. Jadi ya sama, selalu batasi resiko. Kita langsung masuk ke yang merah-merah hari ini. Barangkali ada yang menarik untuk dibahas. Terlihat beberapa dominasi small cap dan batubara-batubaraan. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak bahas batubara. Seperti biasa kita bahas satu, kita bahas Adaro aja. Kenapa Adaro? Karena kalau menurut saya dia yang paling mirip sama Newcastle Coal Future. Jadi kayaknya dia dibuat patokan atau apapun itu, yang jelas kita bahas aja. Oke, selalu ada yang naik dan selalu ada yang turun. Ini yang dinamakan dengan rebalancing ya. Kemarin kalau misalkan teman-teman perhatikan, batubara itu udah rally dari tahun 2021 sampai 2022, puncak berbeger-beger, naik berapa persen. Dan kalau kita lihat saham yang keok adalah Tekno, Arto, MTEK dan lain sebagainya, kan keok tahun ini ya, dia kalah pamor sama komoditas. Dan sekarang karena Tekno udah di bawah, ada potensi gantian mereka yang mau manggung. Dan ya, yang kebalikannya, yang sudah naik tinggi ada potensi dia mau rotasi. Itu yang dinamakan rebalancing. Dan itu suatu yang sangat wajar, apalagi kalau teman-teman analis saya menggunakan analisa beta saham, rebalancing dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ilmu di kampus portfolio management ya, untuk masalah perbetaan duniawi itu. Jadi memang saham mana yang dikolek sesuai dengan keadaan marketnya berdasarkan beta dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas Adaro aja. Tadi sedikit intermezzo ya, dimana sebelumnya dia bottom di 2980. Kalau bigger view saya sudah sampai sering kita bahas, dimana dia sudah melemah, dia juga sudah reversal, dan sekarang sudah saya wanti yang namanya batubara untuk trading pendek dulu aja. Karena kalau untuk main panjang sudah kurang oke kalau menurut saya. Nah, hari pun dia juga turun ya, ditambah juga komoditasnya turun. Terakhir dia bottom di 3000, sempat rebound naik sampai 3260, dan hari ini bottom lagi di 2980. Seperti itu. Sebenarnya cukup menarik kalau dia tidak jebol 2980, karena ada potensi dia membentuk double bottom, di mana ini bottom 1 dan ini bottom keduanya kalau tidak jebol 2980. Tapi kalau dia jebol 2980, maka Adaro akan membentuk sebuah lower low dan target penurunannya dari 2880 sampai 2820. Seperti itu. Cuman saya rasa ya area yang untuk cukup menarik untuk Adaro itu saat ini 2700. Seperti itu. Atau kalau nggak dia menutup gap di sini bisa juga. Nih ya, sekitar 2960 ini ada gap, lalu dia rebound, nggak ada yang tahu. Yang jelas kalau dia sampai jebol 2980 artinya Adaro masih lower low dan ya masih ada potensi penurunan. Simpelnya kalau menurut saya batubara sekarang sudah tidak untuk main panjang ya. Komoditas lain masih cukup menarik, nikel, emas, terus minyak tuh entah kenapa masih naik terus ya. Saya nggak tahu juga itu. Kayak Medco, Akra itu masih pada cakep-cakep. Selain Elsa ya, Elsa agak lain, beda dunianya. Tapi kalau untuk batubara saya rasa lebih baik trading pendek aja. Kena support, main spekulatif buy dan seterusnya. Seperti itu. Nih, dalamnya pun juga terjadi distribusi dan ini perfect distribusi. Yang jualan kayak gini, yang beli XC. XC-nya top buyer ya. Jadi ya selain dari price action-nya kurang bagus, BDM-nya pun juga sudah auto kurang bagus. Jadi ya itu aja, batasi resiko. Untuk Adaro, kita masuk ke yang hijau-hijau, sudah pada mulai KSBB ya. Kelingan sing bien-bien, saham-saham bank digital, tekno-teknoan. Nih menarik nih, karena market bakalan lebih volatil kalau saham-saham yang gerak kayak gitu. Kita bahas satu aja deh untuk yang hijau-hijau hari ini. Saya pengen cek agro.
yang mana sudah koreksi dalam. Hari ini akhirnya berhasil naik 18,38% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. Beberapa kali kita mencoba spek bottomnya si Agro, di sini dia nggak bottom, di sini dia nggak bottom, dan kali ini sih kayaknya semakin meyakinkan ya. Cuman ya selama belum ada konfirmasi, ya belum bakalan ada konfirmasi. Terakhir Agro puncak di sekitar 2890, lalu dia reversal menggunakan inverted cup handle atau apapun itu, yang jelas dia lower high lower low dan turun sampai bottom di 358 rupiah ya. Di situ adalah area Fibo tembus 0,5 nih. Jangan-jangan dead cat bounce, nggak ada yang tahu juga. Seperti itu. Yang jelas untuk sekarang Agro terdapat volume yang menarik. Tapi kalau buy structure dia memang masih saham downtrend. Untuk yang di sini belum di break, jadi yang di break masih yang di sini doang. Dan ya kita langsung bisa cari target dari si Agro ini. Tinggal kita balik aja pakai Fibonacci sekitar 685 sampai low-nya kemarin di 354. Nah, dan ini adalah beberapa resisten dari si Agro. Terdekat ini di 456, cukup kuat juga ini. Terlihat ada konsolnya ya di sini. Mungkin dia bisa reject lalu turun dulu, gitu bisa juga. Nextnya di 492, 540, 590 dan 684. Seperti itu. Untuk support masih cukup jauh, saya rasa ya 406 lah sampai 400 ini support Agro. Jadi jangan FOMO, lebih baik buat yang punya barang aja tinggal jaga TS kalau dia besok ada reject. Kalau belum punya barang tunggu konsol atau tunggu retracement dulu. Kita cek dalamnya ujug-ujug akumulasi, tapi kalau kita lihat ke belakang juga belum ada akumulasi yang signifikan, baru hari ini doang. Ya, dia juga baru kejedot EMA 50. Jadi lebih baik pantau konsolnya dulu, jangan FOMO. Kalau mau averaging down harus punya setup yang bagus seperti itu. Oke, itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Con Saham dengan cara like, komen, dan subscribe karena support online itu gratis. Dan sangat berarti buat konten creator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.